Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, masih bersama saya Fabdilah Holistiani di Bumi Lampung TV, tentunya melanjuti perjalanan silaturahmi Bapak Haji Muhammad Saleh Asnawi setelah melakukan perjalanannya mengunjungi Partai Amanat Nasional. Kali ini saya berada di Partai PDI Perjuangan, di mana kali ini Haji Muhammad Saleh Asnawi akan bersilaturahmi ke partai ini. Mari kita saksikan bagaimana rangkaian-rangkaian acaranya. Kedudukan simpatisan Haji Saleh Asnawi datangi Partai PDI Perjuangan. Bumi Lampung TV. Kembali melanjutkan perjalanan silaturahmi Haji Saleh Asnawi dari rumah Partai Amanat Nasional yang ada di Pekon Tekad menuju Partai PDI Perjuangan yang lokasinya cukup jauh, sekitar 30 km. Seperti yang kita lihat, ratusan simpatisan Haji Saleh Asnawi ikut mendampingi dalam silaturahmi dan penyerahan berkas pencalonan ke Partai PDI Perjuangan. Ini membuktikan antusias Haji Saleh Asnawi dalam mencalonkan diri menjadi Bupati Tanggamus tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Dalam menyambut Haji Saleh Asnawi, Ketua Penjaring Bacalon BUP dari Partai PDI mengatakan, ia sangat berbangga sekali lantaran dapat bertemu langsung dengan Haji Saleh Asnawi yang sangat dinanti kehadirannya. Ia pun berterima kasih Haji Saleh Asnawi sudah mau merangkul Partai Demokrasi Indonesia. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, atas izin Allah, kita dipertemukan bertatap muka, bersilaturahmi antara Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Saleh Asnawi SAMH dengan panitia penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati dari PDI Perjuangan Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan dalam acara ini akan selalu mendapat bimbingan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, terkhusus Bapak Muhammad Saleh Asnawi beserta seluruh rombongan yang saya hormati, izinkan saya kesempatan ini selaku Ketua Panitia Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanggamus dari PDI Perjuangan. Yang pertama, mengaturkan selamat datang di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tanggamus. Yang kedua, tentunya kami selalu mewakili daripada Ketua Penjaringan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dalam menerima, menyambut, kurang berkenan di hati para bapak, khususnya Bapak Saleh Asnawi, baik dalam menyediakan tempat, inilah adanya yang ada pada kami. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain daripada itu, beberapa hari yang lalu dari LO dan tim yang sudah menghadap kami dari mengembalikan, dari mengambil dan sampai mengembalikan. Walaupun ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, dari tanda tangan Bapak Haji
Muhammad Saleh Asnawi yang belum ditentangin dan materi juga. Barangkali insya Allah pada hari ini bisa dilengkapi dan ditandatangani. Acara hari ini saya sangat bersyukur yang langsung Bapak Muhammad Saleh Asnawi bisa hadir. Mudah-mudahan ini semua akan menambah keakraban, menambah tali silaturahmi dalam rangka beliau mendaftarkan sebagai bakal calon bupati dari PD Perjuangan. Insya Allah sebagai Kota Tanggamus akan mendedikasikan sebagai kota daerah untuk membangun Tanggamus ke depan yang lebih baik. Dalam sambutannya, Haji Saleh Asnawi mengatakan, Bapak Pemerintah saya ketika saya masuk ke PDI ini, tadi saya ada beberapa tempat tidak pernah saya minta langsung minta izin untuk kamar kecil. Tapi hari ini saya betul-betul tidak tahan. Kenapa saya harus kamar kecil? Ternyata ketika saya kamar kecil, saya baru mandang. Ini barangkali satu jodoh. Dan saya perlu sampaikan di sini sejarah saya. Waktu saya SMA kelas 1, saya pun di Lampung. Di Lampung itu tinggal di kantor PDI. Waktu zaman Pak Suryadi. Waktu itu ketuanya Pak Roni, Pak Alamin Rahim, Pak ini. Kita itu jadi pelayan untuk rapat-rapat ini. Beli nasi bungkus. Ya. Beli nasi bungkus dan lain sebagainya, suruh beli rokok, suruh beli apa, kita layani anak sekolah. Nah, bubar-bubarnya itu berapa tahun kemudian itu waktu perang perebutan waktu zaman Pak Suryadi. Yang saling bunuh, saling apa itu, akhirnya kami bubar. Tapi tetap hati saya secara emosional tetap terikat pada diri itu. Makanya ketika saya masuk lagi, apa saya butuh lagi lagi saya bersejarah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan pada saya untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Jadi, nah di sini saya diminta oleh para tokoh masyarakat, lintas adat, lintas suku dari 10 tahun yang lalu sebetulnya, dan terakhir yang ini karena waktunya saya berserat sebenarnya saya diminta untuk pulang kampung yang bupati. Saya bilang coba tolong kalian turun dulu ke bawah, kenalkan saya, ya kan? Lalu dikenalkan dan saya belajarnya. Ternyata saya memang hasil penyelidikan, hasil kajian kita, hasil ini ternyata memang saya wajib sebagai warga negara di Tenggamus, sebagai kelahiran Tenggamus, sebagai penerus generasi Pulau Tenggamus, saya harus pulang ikut berkompetisi di Tenggamus. Karena bagaimanapun saya bilang ini adalah warisan dari nenek moyang kita, warga Tenggamus asli ini, yang dulu mereka perang melawan gajah, melawan harimau, melawan kapal untuk mendapatkan Tenggamus ini untuk anak cucunya. Ini diwariskan kepada kita dengan harapan mereka beliau itu untuk dikelola supaya bisa menghidupkan anak keturunan beliau. Kita dilakukan sebagai pemegang amanah. Yang saya harus pulang, buat saya harus tergerak untuk pulang. Saya dulu 10 tahun yang lalu saya belum bisa. Ini saya betul-betul itu. Karena ternyata amanah yang diinginkan oleh anak kita, oleh anak itu untuk kemampuan tidak dilaksanakan. Tidak ada pengalian potensi yang ada di kampus ini. Kehidupan untuk menghidupkan mereka. Bagaimana mungkin untuk hidup? Bagaimana mungkin untuk sejahtera? Bagaimana mungkin untuk bisa menyekolahkan anak apabila tidak sejahtera orang-orang tuanya? Sejahtera itu satu-satunya harus berangkat dari hasil bumi sendiri, bumi kita sendiri. Ini memang sudah diwariskan kita, belum hak kita. Mari kita gali. Nah itulah saya tergerak, saya untuk pulang. Saya bilang insya Allah dengan nama itu ibadah
saya akan berjihad di Tenggamus untuk memperjuangkan, meneruskan apa yang menjadi amanah dari nenek moyang kita, supaya Tenggamus ini betul-betul bisa berarti, betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat atau pengguna kita. Itulah singkatnya, saya ini ikut mencoba PDI karena hati kecil saya, dosa saya kalau mau mencoba PDI. Karena saya betul-betul dulu lahir pertama saya PDI. Saya sebetulnya sekolah SMA itu salah satunya biaya oleh PDI, jadi memang saya dikasih sama bos-bos itu kan, Pak Roni, Pak Yuni, betul makan, itu bukan itu, jadi begitu banyak saksinya. Sampai sekarang Pak Alami Kerain, ingat kan Kerain Kerain itu sama PDI, tapi belum PDI Perjuangan, ya masih PDI. Nah itulah, makanya kami ini saya bilang sama teman-teman di itu bahwa perjuangan bagaimana caranya jajak PDI. Walaupun saya tahu agak kecil, tapi mudah-mudahan atas doa kita bisa besar. Ya. Tolong dipertimbangkan, betul-betul dipertimbangkan diri kita, niat baik kita, dan saya insya Allah, karena memang saya punya anak 5, yang satu anggota DPR RI, yang sekarang jadi pengusaha, yang nomor 2 notaris PPAP, yang nomor 3 dokter, yang nomor 4 dia chef. Mereka rata-rata lulusan dari luar, alhamdulillah, dan mereka sudah eksis. Jadi saya sudah settle dalam kehidupan keseharian saya. Saya pulang di sini betul-betul nawaitu saya ibadah untuk berjihad. Bagaimana caranya? Tolong mohon doa, mohon dukungannya. Bagaimana caranya? Jadi saya agak kaku kalau mau masuk PDIP. Tapi apalah, nggak apa-apa. Jadi itulah. Sebenarnya kalau saya masih kupas lebih panjang lagi, bisa lebih greget lagi. Tapi nggak bisa, karena gimana melawan. Saya kira ini cukup. Inilah penyampaian kami. Disampaikan apa yang disyaratkan oleh PDI, oleh itu saya ikuti, saya ikuti itu semua persyaratan apapun ikuti. Masalah nanti bisa atau enggak, ya itu garis tangan. Bahwa dirinya pun pernah menjadi keluarga Partai Demokrasi Indonesia ini, hingga kedatangannya mengingatkan kenangan-kenangan terdahulu. Dalam wawancara, ia pun mengatakan, Kalau saya katakan Haji Saleh, tolong dijawab Bapak. Tolong merapat semua. Sepertinya ini kan perlu semangat, ini perlu perjuangan. Ya. Oke, sip. Sip. Silakan. Yuk. Tanya langsung. Hari ini untuk silaturahim ya, dalam kaitannya untuk penyampaian mohon bisa PDI Perjuangan bisa ikut mendukung pada saya yang terkait dengan rencana pencalonan saya sebagai bupati di Tenggamus. Saya tuh kadang-kadang bicara masalah visi-misi. Kalau visi itu artinya itu angan-angan apa sih yang dicita-citakan untuk jadi bupati, kan gitu. Nah kalau misinya itu apa untuk mencapai cita-cita ini, bagaimana caranya? Kita gali. Nah itu salah satunya saya akan menggali potensi yang ada di sini. Ya, kalau visinya bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat Tenggamus, bagaimana untuk mensejahterakan Kabupaten Tenggamus dengan daerah-daerah yang maju yang lain, itu tentu misinya menggali semua potensi yang ada di sini, kita gali. Kita jadikan itu, kita buat potensi yang ada ini, kita jadikan jadi berharga, jadi mempunyai arti, jadi mempunyai penghasilan. Misalnya bagaimana di Tenggamus ini kita punya daerah pertanian, yang kita punya gunung Tenggamus yang tidak aktif namun mengeluarkan suatu aura yang begitu menyambut suburkan segala putar tanaman.
Kita cari ahlinya apa, tanaman apa, kita buat grand design, kita buat perencanaan, kita petakan di tengah musim dia apa-apa yang bisa ditanam di sini. Ini ditanam untuk apa, di daerah ini tanam untuk apa, daerah ini tanam untuk apa. Nanti itu kita kelola dengan baik, dengan di bawah pengawasan oleh pemerintah, petani-petani itu bisa mengerjakan itu dan bisa dijual keluar. Dan yang lain banyak sekali. Yang paling pasti supaya dicatat oleh media, yang paling pasti kita bisa sejahtera apabila kita menggunakan potensi yang ada dengan kita. Tidak mungkin kita bisa sejahtera menggunakan potensi orang luar, orang lain. Orang lain itu juga punya kepentingan untuk potensi daerah kita. Nah, daerah kita inilah yang kita akan gali potensinya, apa yang bisa mensejahterakan masyarakat kita, apa yang bisa kita gali, apa yang bisa kita gali. Itu kira-kira itu. Jadi segala aspek yang ada di Tenggamus ini kita gali semua untuk mensejahterakan masyarakat. Yes, mimpi saya si PDIP supaya setuju untuk dukung saya. Itu doa. Yang jelas wakilnya, kriterianya itu memang harus punya kemampuan untuk mengimbangi apa yang tadi saya sampaikan dalam visi-misi itu. Sepanjang itu bisa sama, insya Allah. Nah, orangnya nanti kita lihat siapa. Karena kita ini semua ini kan nggak terlepas, nggak harus dapat dukungan dari partai-partai pengusung. Mana mungkin saya bisa membutuhkan sendiri kalau partai pengusung tidak ada yang mendukung saya. Itu bisa. Kalau misalnya dia tidak mau mengusung saya, ya nggak bisa. Haji Saleh! Haji Saleh! Bagaimana? Ia penuh harap kepada masyarakat agar dapat membuka mata lebar-lebar melihat kondisi Tanggamus saat ini. Keprihatinannya terhadap kabupaten menggugah perasaannya untuk mengabdi dengan ikhlas dan tulus berjihad membangun Tanggamus. Dalam kondisi cuaca yang sangat bersahabat saat ini, ia menambahkan keharuan para simpatisan saat mendengar pidato Haji Saleh Asnawi hingga tanpa disadari ada yang meneteskan air mata. Dari Tanggamus, Tim Bumi Lampung TV mengabarkan. Demikian acara kami hari ini. Saya Fadila Holistiani beserta Tim Bumi Lampung TV pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saksikan berita kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.